Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar, pemirsa, keluarga sehat di mana berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah SWT. Berjumpa lagi pada pagi hari ini bersama KBIH Multazam Ad-Da'wah. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Lukman Hakim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Dan saya sudah divaksin. Ustadz Evan. Sudah divaksin. Iya. Syukurlah, alhamdulillah, ini nunggu giliran saya nih. Amin. Ikhtiar. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Dan Saling doa, sehat selalu betul-betul semuanya. menjadi penghalang dari virus itu ya. Ustadz, pagi ini kita akan bincang-bincang masalah perbedaan perjalanan ibadah haji antara gelombang 1 dengan gelombang 2. Berdasarkan pengalaman Ustadz yang telah melakukan ini, kira-kira bagaimana pelaksanaan perjalanan ini? Mana yang dituju, ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu? Monggo silakan Ustadz untuk 30 menit ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Para pendengar Radio EMC FM Yogyakarta, keluarga sehat dimanapun berada, selamat pagi dan salam sehat dan semangat selalu. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bersua via udara melalui acara yang diadakan oleh KBIH Multazam Ad-Da'wah Yogyakarta. Terkait dengan tema kita pada kali ini mengenai alur perjalanan ibadah haji. Tadi Ustadz Evan sudah menyampaikan bahwa di dalam perjalanan jamaah haji ke Tanah Suci itu ada 2 alur perjalanan yang kita kenal dengan gelombang 1 dan gelombang 2. Tujuannya sama, yaitu ke Tanah Suci, hanya jalurnya yang ada perbedaan di antara keduanya. Baik, kita mulai dari yang gelombang 1. Ya. Gelombang 1 itu adalah alur perjalanan jamaah haji dari tanah air ke Tanah Suci. Lewat mana? Melalui bandara embarkasi masing-masing. Kalau jamaah haji Jogja ini melalui embarkasi SOC sampai dengan saat ini, Solo ya. Sampai nanti ada ketentuan lain mungkin nanti Jogja bikin embarkasi sendiri ya. Itu wallahu a'lam. Tapi sampai dengan saat ini kita masih menggunakan embarkasi SOC, yaitu di Bandara Adi Sumarmo Solo. Untuk penerbangan SOC misalnya, itu perjalanan dari Bandara Adi Sumarmo di Solo, calon jamaah haji akan terbang ke Tanah Suci dan langsung mendarat di Madinah. Ya, langsung mendarat di Bandara Madinah.
ini ada perbedaan dengan beberapa tahun yang lalu, karena beberapa tahun yang lalu semua penerbangan haji dari Indonesia, baik gelombang 1 maupun gelombang 2, itu semua mendaratnya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Lalu kemudian dari Bandara Jeddah ini yang gelombang 1 meneruskan perjalanan dengan bis ke Madinah. Kemudian yang gelombang 2 nanti dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah, tapi sekarang penerbangan itu dari tanah air untuk gelombang 1 langsung mendarat di Madinah. Nah, jadi ini memangkas perjalanan darat satu trip, Ustadz Irwan. Yang mestinya dari Jeddah ke Madinah itu yang dulu naik bis selama kurang lebih 6 jam, sekarang dari tanah air langsung mendarat di Madinah. Kemudian nanti di Madinah selama kurang lebih 8 atau 9 hari, jamaah haji kemudian bergerak meninggalkan Madinah menuju ke Tanah Suci Mekah melalui perjalanan darat dengan menggunakan bis, sekaligus nanti mengambil mikot di Bir Ali, ya, mengambil mikot di Bir Ali. Jadi perjalanannya dari Madinah ke Mekah itu sekaligus untuk melaksanakan umroh. Nah, kemudian dari Mekah, ketika jadwalnya pulang ke tanah air, nanti jamaah haji dari hotelnya di Mekah langsung masuk ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah, kemudian langsung terbang ke tanah air. Yang gelombang 1 ya tadi. Ya, yang gelombang 1. Jadi tidak ada transit atau bermalam di kota Jeddah. Nah, jadi kalau boleh kita ulang, alur untuk gelombang 1 itu dari tanah air, kemudian ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, nanti pulangnya dari hotel masing-masing di Mekah ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah, langsung terbang kembali ke tanah air. Itu yang gelombang 1. Kemudian yang gelombang 2, alur perjalanannya nanti dari tanah air mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Mengapa dari tanah air langsung ke Jeddah? Karena yang gelombang 2 ini kedatangannya di Tanah Suci sudah mendekati musim haji. Ya, sekaligus ini untuk pengaturan supaya tidak terjadi crowded atau penumpukan, maka dibedakan 2 alur perjalanan tadi. Nah, yang gelombang 2 ini dari tanah air mendarat di Jeddah, kemudian dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah, di mana mereka mengambil mikot untuk umroh? Itu bermacam-macam. Tetapi untuk KBIH Multazam Ad-Dakwah sampai dengan saat ini masih mengambil mikot di Zalamlam atau Kornul Manazil, ya Tat. Nah, 2 tempat itu adalah tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah bagi jamaah haji yang datang dari arah timur. Nah, jamaah kita itu dalam perjalanannya ke Tanah Suci itu melewati titik Zalamlam dan Kornul Manazil. Namun posisinya masih di pesawat. Ya, pesawatnya masih terbang begitu. Ya, masih di pesawat. Bukan di atas pesawat. Saya pernah diprotes di atas pesawat, loh mosok kabur. Wah, di atas pesawat Pak Ustadz. Ya di dalam pesawat, ya pesawatnya masih terbang. Nah, ketika pesawat itu kira-kira 15 menit sebelum mendarat di Bandara King Abdul Aziz, diperkirakan pesawat itu sudah melewati titik, ya, bisa Zalamlam, bisa Kornul Manazil. Maka KBH Multazam mengikuti petunjuk dari titik mikot yang ditunjuk oleh Rasulullah ini. Biasanya untuk gelombang 2 ini mengambil mikot umroh di titik itu ketika pesawat menjelang mendarat. Nah, kemudian begitu mendarat di Bandara Jeddah, jamaah sudah dalam kondisi ihram,
sudah berpakaian ihram, kemudian nanti langsung ke Mekah. Sesampainya di sana menyelesaikan umrohnya. Ya, berarti jamaah itu memakai ihramnya mulai dari Dono Hudan, kan? Iya, bagi jamaah yang memutuskan untuk mengambil mikot di titik Zalamlam atau Qornul Manazil, itu menyiapkan pakaian ihramnya dari dari embarkasi asrama haji Dono Hudan, ya, walaupun mungkin belum sempurna, mungkin pakaian ihram yang bawah dipakai dengan sempurna supaya tidak ribet di pesawat, tapi yang baju yang di atas masih pakai baju biasa, masih pakai jaket karena mungkin di pesawat nanti udaranya cukup sejuk, ya. Nah, kemudian nanti menjelang titik mikot mereka akan berpakaian dengan sempurna karena akan ihram. Nah, dari Mekah yang gelombang 2 ini nanti menjelang kepulangannya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Setelah selesai di Madinah pada jadwalnya pulang dari bandara Madinah, jamaah haji langsung terbang ke tanah air. Nah, kemudian dalam karena kondisi sudah pakai ihram, berarti kan ihlalnya itu di atas Zalamlam. Beda dengan yang gelombang 1, itu kan dari Madinah menuju ke Bir Ali, kemudian di sana ihlal. Labbaika Allahumma labbaika umratan. Ini yang memberi tanda bahwa itu sudah sampai di Zalamlam. Ini mestinya kepala ketua kloter atau siapa yang kuasa di situ, ya. Mungkin perlu diingatkan jamaah bagaimana cara untuk mengingatkan ini. Iya, jadi nanti bagi jamaah yang menghendaki memulai ihramnya ketika masih di pesawat, itu nanti jamaah, kalau KPIH ya pimpinan rombongannya dalam KPIH itu berkoordinasi dengan ketua kloter. Untuk kemudian ketua kloter itu berkoordinasi dengan kru pesawat. Supaya apa? Supaya nanti diberitahu beberapa saat sebelumnya, mungkin 15 menit sebelum memasuki titik itu jamaah sudah diberitahu, walaupun dari tanah air pasti sudah dikondisikan oleh pembimbing KPIH. Nanti kita kira-kira 30 menit sebelum mendarat sudah menyiapkan pakaian ihram lengkap. Maka untuk lebih pastinya nanti ketika di dalam pesawat, nanti pilot akan memberikan informasi melalui ketua kloter bahwa pesawat kita akan segera memasuki titik mikot Zalamlam atau Qornul Manazil. Maka kemudian jamaah bersiap-siap dengan pakaian ihramnya yang sudah lengkap, sudah sempurna sesuai tuntunan. Kalau nanti sudah memasuki titik mikot, mereka mengucapkan ikhlal, labbaika Allahumma umrotan, diiringi dengan kumandang talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Wah, begitu dialunkan dengan begitu khusyuknya. Wah, ini suasananya luar biasa ini, Ustaz Irfan. Sampai kemudian mereka mendarat di Jeddah itu sudah dalam keadaan ihram karena mereka sudah ikhlal. Ini yang perlu diperhatikan oleh jamaah, di mana dalam memakai ihram itu kan harus teliti, karena di situ sudah ihlal, berarti sudah memang sesuai dengan syar'i bahwa ihram itu dipakai sebagaimana tidak pakai sidi, kaos maupun yang lain, ya, Satya. Iya, jadi sudah dikondisikan dari tanah air memakai pakaian ihram secara sempurna, khususnya di bagian bawah, ya. Untuk jamaah laki-laki itu nanti yang bagian bawah sudah berpakaian ihram secara sempurna, ya, tidak memakai celana atau pakaian dalam, kemudian memakai sabuk yang kencang. Nah, nanti kan di pesawat tinggal ngelepas pakaian atasnya yang masih pakaian biasa itu, kemudian berganti dengan pakaian ihram ketika akan melewati titik mikot itu. Nah, itu teknisnya, kiatnya. Dan biasanya itu kru pesawat akan sangat welcome dan membantu jamaah.
Ya, misalnya nanti di pesawat ketika mereka akan melepas baju atas untuk diganti dengan pakaian ihram untuk yang laki-laki, itu nanti kru pesawat akan dengan senang hati membantu para jamaah. Sebagian jamaah mungkin nanti ada yang berkeyakinan bahwa mikot itu bisa di Bandara King Abdul Aziz, ya. Ya, bagi mereka yang begitu, ya nanti mereka akan mengambil mikot di Bandara King Abdul Aziz, sehingga ikhlal mereka juga nanti setelah mendarat di Bandara King Abdul Aziz. Jeddah itu ya. Jeddah. Kemudian pelaksanaan ibadah hajinya karena kan kalau yang dari gelombang 1 itu masih santai begitu masuk di apa. Kalau gelombang 2 itu mepet, jadi antara umroh dan hajinya itu gimana Pak? Yang gelombang 2? Iya, jadi untuk yang gelombang 2 ini kalau saya bisa mengatakan mudahnya itu menyelesaikan umroh dan hajinya dulu, baru nanti ke Madinah ziarahnya. Jadi karena kedatangannya itu sudah mendekati musim haji, maka yang gelombang 2 ini begitu datang, kemudian mereka langsung mengerjakan umroh. Kemudian selesai umroh itu mereka menunggu datangnya pelaksanaan ibadah haji, kapan waktu wukuf di Arafah. Nah, ini ada waktu kira-kira 1 minggu atau 10 hari, kemudian mereka menyelesaikan hajinya. Nanti sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, kalender Ummul Qura itu nanti akan diumumkan kepada jamaah kapan pelaksanaan wukuf, ya, pada hari apa, tanggal berapa gitu nanti akan diumumkan. Kegiatan yang dilakukan dari jamaah itu oleh jamaah, ya, baik gelombang 1 dan gelombang 2, perbedaannya sekarang kira-kira gimana Pak? Kalau dari sisi durasi waktunya sama Ustadz Iwan. Oh iya. Ya, dari sisi durasi waktunya sama. Artinya keberadaan jamaah haji di Madinah dan Mekah itu dalam bilangan hari yang sama. Jamaah haji baik gelombang 1 maupun gelombang 2 itu keberadaan mereka di Madinah itu sama, 8 atau 9 hari. Ya, sisanya mereka berada di Mekah. Hanya alurnya yang berbeda. Yang gelombang 1 ke Madinah dulu menyelesaikan ziarah, baru kemudian ke Mekah untuk melaksanakan umroh dan haji, kemudian nanti terus pulang ke tanah air. Yang gelombang 2 ini menyelesaikan umroh dan haji dulu, baru kemudian setelah selesai mereka menuju ke Madinah untuk berziarah di sana 8 atau 9 hari. Jadi pengaturan waktunya ya tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Mungkin nanti jamaah haji ingin mengunjungi beberapa tempat, atau mungkin ingin berlama-lama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kesempatan atau durasi waktunya sama. Cuman kalau yang yang gelombang 2 itu kalau gelombang 1 bisa ziarah misalnya ke mana, ke Laut Merah, ke mana yang tempat belanja itu kan. Oh ya, Kornis. Kornis. Yang gelombang 2 ya gimana kan? Oh iya. Jadi mengadakan ziarah ketika melaksanakan ibadah haji itu merupakan acara individual dari jamaah haji, sekaligus juga tanggung jawab mereka, termasuk di dalam tanggung jawab pembiayaan, ya. Tentu nanti dikoordinasikan dengan maktab. Ya, kalau yang gelombang 1 tadi barangkali setelah haji ini jaraknya pulang ke tanah air itu cepat, Ustaz Evan. Ya, jadi haji selesai misalnya. Itu kloter pertama itu nanti 2 atau 3 hari kemudian itu harus segera meninggalkan tanah suci untuk kembali ke tanah air. Ya. Ya, jadi mungkin
Kalau setelah haji akan mengadakan kegiatan ziarah itu waktunya mepet. Maka biasanya disiasati sebelum pelaksanaan haji, ya mereka itu memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat-tempat penting di Arab Saudi, ya. Hanya ngaturnya saja. Kalau yang gelombang 1 karena setelah selesai haji harus buru-buru pulang, maka nanti kegiatan ziarah itu diselesaikan sebelum melaksanakan ibadah haji, karena waktunya masih cukup longgar itu, ya, dari datang ke Mekah sampai kemudian menunggu pelaksanaan haji itu kan masih agak lama. Jadi waktu ini cukup leluasa untuk bisa digunakan untuk berjalan-jalan di tanah suci. Berarti itu yang gelombang 1 ya, Gelombang 2 itu sesudah haji, kira-kira jeda waktu untuk kepulangannya, ini kan mesti kemudian di Madinah 8 atau 9 hari. Nah, antara ini, jadi pelaksanaan haji kemudian kepulangannya dan bisa digunakan untuk ke Madinah ini ada jeda waktu bisa untuk ziarah nggak? Iya, sama. Jeda waktunya juga cukup longgar. Karena untuk yang gelombang 2 tadi ya, yang gelombang 2 tadi kan begitu selesai haji, ya, selesai haji itu mereka masih cukup waktu sebelum meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Nah, jadi untuk yang gelombang 2 ini, kalau jamaah ingin berjalan-jalan mengunjungi tempat-tempat penting di Arab Saudi, mereka bisa memanfaatkan waktu setelah pelaksanaan haji sambil menunggu keberangkatan ke Madinah. Jadi kalau yang gelombang 1 tadi, kalau pengen jalan-jalan sebaiknya sebelum pelaksanaan haji, karena waktunya cukup longgar. Tapi yang gelombang 2 nanti saja setelah pelaksanaan haji, karena mereka masih punya cukup waktu. Setelah pelaksanaan haji itu mereka masih di Mekah beberapa hari menunggu keberangkatan mereka ke Madinah. Jadi memang di Madinah itu akhir atau 8 hari sebelum kepulangan ya, tapi ya? Iya. Sebagai penutup di tanah suci kan gitu. Iya. Sedangkan yang gelombang 1 itu kan penutupnya tetap di Makkah, ya, tapi sesudah ibadah haji ini menunggu 3 atau 4 hari kemudian baru pulang gitu. Iya. Iya, jadi untuk yang gelombang 1 memang begitu selesai haji mereka sudah harus fokus untuk persiapan pulang ke tanah air, karena kan begitu selesai haji ya mereka harus membereskan barang-barang, nanti packing, penimbangan koper, jangan sampai kelebihan. Ya, kalau kelebihan nanti harus dikurangin bebannya, ya. Nah, itu persiapan pulang itu juga cukup menyita waktu. Maka kalau ingin melihat-lihat situasi di Arab Saudi, mumpung di sana ya bisa jalan-jalan, ya nanti sebelum pelaksanaan haji untuk yang gelombang 1 ini, sehingga nanti begitu selesai haji hanya fokus untuk urusan persiapan kepulangan. Kegiatan yang dilakukan jamaah haji yang gelombang 2 ketika menunggu ke Madinah itu boleh dikatakan mereka itu cukup waktu dibandingkan dengan yang gelombang 1. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan mumpung di Makkah kan? Itu iya, yang jelas kan ibadah wajib kita, ya. Jadi ini cerita sesudah haji, ya. Sesudah haji ini pesan saya, jamaah haji jangan sampai gagal fokus, Gagal fokus gimana? Karena mereka merasa sudah haji, sudah selesai hajinya, terus mereka
jadi kendor semangatnya ke masjid. Padahal kan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya kan berlipat 100.000 kali ya. Nah, jangan sampai kesempatan ini kemudian dilewatkan dengan percuma. Jadi pesan saya, jamaah haji gelombang 2 yang sudah selesai haji jangan sampai gagal fokus. Tetap fokusnya pada ibadah para jamaah sekalian di Masjidil Haram. Adapun kegiatan yang lain itu sifatnya ekstra atau tambahan. Ya bolehlah jalan-jalan, belanja-belanja, piknik kemana silahkan. Tapi nanti sholat 5 waktunya di Masjidil Haram jangan dilupakan. Kalau jalan-jalan ya habis subuh berangkat, supaya nanti bisa duhuran di Masjidil Haram. Nah, itu harus di planning seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kemudian gagal fokus, sudah merasa sudah selesai haji terus mereka kendor, longgar semangatnya ke masjid. Nah, ke masjid nanti bisa tawaf sunnah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan tenaganya, bisa sholat duha, bisa sholat tahajud, bisa tadarus Al-Quran. Mau tahsin Quran juga ada ya, ustadz atau syekh dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kita mau belajar tahsin Al-Quran itu ada. Nah, ini manfaatkan ya, jangan sampai gagal fokus. Jangan sampai gagal fokus. Urusan belanja, urusan jalan-jalan nantilah ya. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan katsiran, dan pada jamaah dan calon haji semuanya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran juga atas perhatiannya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.